yaitu Bapak Yahweh. Haleluya. Ya. Midras kali ini kita akan melanjutkan prasa kita. Prasa minggu lalu itu Wayakel, dan prasa berikutnya adalah Pekudei. Ya. Ini frasa yang ke-23, masih berhubungan dengan pembangunan bait suci, pembangunan Ohel Moed, ya, tempat pertemuan. Baik. Pekudei, ya, huruf dasarnya di sini ada apa aja? Ada P, atau ini karena ada titiknya jadi F. Ya. Ini berhubungan dengan mulut, ya, mulut karena ada F atau P. Kof adalah cahaya terang. Waw pasak, dalet pintu, yod itu lengan. Jadi Pekude ini perintah yang membawa terang, ya, dan menjadi penghubung. Waw ini pasak adalah penghubung, ya, menuju pintu, yaitu melalui tangannya. Ini masih berbicara tentang miskan, tentang Ohel Moed, tentang pembangunan tabernakel. Jadi ini ada unsur mulut di sini. Jadi mulut mereka, apa yang keluar dari Bapak Yahweh selalu menghasilkan terang, membawa terang yang kuat, dan akhirnya membuka pintu dibukakan dengan tangan Bapak Yahweh sendiri. Haleluya. Nah, baik, sebelum kita lanjut untuk masuk dalam pengajaran yang lebih jauh, saya minta tolong yang punya handphone untuk di silent, dan kita fokus belajar Dafar Elohim siang hari ini, ya. Baik, di dalam Torah kita akan baca dalam kitab Shemot pasal 38. Haftarahnya dari 1 Raja-Raja, dari Besorah diambil dari kitab Lukas pasal 16. Pekudei ini adalah bacaan ke-23 dari Torah, dan bacaan berakhir dari kitab, ya. Bacaan terakhir dari kitab Shemot disebut Pekudei, yang berarti adalah kisah. Kata-kata pertama dalam ayat pertama dari bacaan itu dapat secara harafiah diterjemahkan dari inilah kisah-kisah atau kisah pembuatan kemah suci. Bacaan terakhir dari Keluaran dimulai dengan pemeriksaan tentang bagaimana sumbangan, ya. Sahabat lalu saya sudah membahas sedikit tentang sumbangan untuk kemah suci yang berhubungan dengan tabernakel, yang berhubungan dengan kahal atau kehilat atau Ohel Moed. Nah, bagian selanjutnya menggambarkan bagaimana penyelesaian kemah suci dan praktik untuk masuk dalam kemah suci, dan diakhiri dengan menggambarkan kemuliaan Bapa Yahweh yang masuk ke dalamnya. Di sebagian besar tahun membaca Pekudei bersama dengan pasangan dari Pekudei itu Wayakel. Baik, lanjutkan, kita akan masuk bagian berikutnya. Nah, ini pembacaan kita selama sepekan dari Shemot 38 sampai Shemot 40. Topiknya kita sudah ada. Terus dari Haftarah atau kitab Nevi'im itu dari 1 Raja-Raja, Besorahnya dari kitab Lukas. Baik, pada siang hari ini saya ingin mengajak kita untuk sedikit belajar, ya, mengulang kembali. Bapak Ibu yang diberkati Bapak Yahweh, di kehilat kita ada satu kebiasaan yang baik, dan ini perintah, ya. Salah satunya adalah apa? Sebelum ibadah kita ngapain? Cuci tangan dan cuci kaki. Kalau mau makan tangannya kotor harus cuci tangan. Nah, ini merupakan satu kebiasaan yang baik. Nah, ternyata kebiasaan yang kita kerjakan ini bukanlah tradisi, tapi ini adalah perintah di dalam Torah, ya, untuk kita netilat yadain, membasuh tangan dan kaki. Keluaran 40, 30 sampai 32. Ya. Silakan Pak Fran untuk membacanya dengan suara yang keras. Ditempatkannya bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, ya. Lalu ditaruhnya air ke dalamnya untuk pembasuhan. Moshe dan Aharon serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Ya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat pada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Yahweh kepada Mose. Iya, membasuh kaki dan tangan seperti diperintahkan Adonai Yahweh kepada Mose. Jadi perintahnya Bapak Yahweh apa? Pertama, membuat tempat pembasuhan, membuat bejana pembasuhan. Di situ disuruh apa? Membasuh tangan dan
Kaki, perintahnya kepada Mose dan anak keturunannya. Jadi ini sudah jelas perintah untuk yang akan bertugas. Imam dan imam besar semua harus mengerjakan ini. Apabila mereka masuk dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, mereka harus membasuh kaki dan tangan. Bukannya sekedar membasuh tangan, tapi perintahnya membasuh kaki dan tangan. Ya, next. Semot pasal 30 ayat 17. Maaf saya belum ini. Berfirmanlah Yahweh kepada Mose, haruslah engkau membuat bendana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu di antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Baik. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Yahweh. Iya. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Haleluya. Jadi apabila mereka masuk harus membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka apa? Jangan mati. Jadi orang ketika imam-imam bertugas dalam kemah suci pada saat itu wajib membasuh tangan dan kaki. Kalau tidak cuci tangan dan cuci kaki, dia akan mati atau mot yumat, dia akan mengalami kematian. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan ibadah, mempersembahkan korban, ya, untuk membakar korban, mereka juga harus membasuh tangan dan kaki, membersihkan tangan dan kaki, supaya apa tujuannya? Tidak mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Artinya ketetapan untuk para imam, ya, yang bertugas di bait suci, ini berarti ketetapan selamanya, berarti hukumnya wajib, nggak asal-asalan. Jadi ketika kita beribadah kepada Bapa Yahweh, datang kepada Bapa Yahweh, jangan lupa untuk membasuh tangan dan kaki. Ya. Kenapa di sini kita tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan sepatu dan sandal di dalam? Salah satu ini, ketika kita beribadah menghadap kepada Bapa Yahweh, jangan asal-asalan. Ya kan? Jangan asal datang, lalu dengan sepatu yang baik masuk ke kehilat. Tidak seperti itu. Untuk kita menghormati hadirat Bapa Yahweh, kita lepas alas kaki. Ya Pak? Iya, karena di depan nggak ada Pak. Jadi ya di dalam cuci tangan dan kakinya ya. Kalau saya menyediakan di luar nanti banjir di depan. Iya. Nah, bagian berikutnya kita akan membaca dalam teks Ibrani. Silakan Pak Frans. Pelan-pelan, jangan semua. Pelan-pelan. Ya. Bu Romintan. Baik Pak. Silakan Bu. Bentar. Waidaber Yahweh et Mose lemor we asita kior ya. Kior nekose we kano nekose lerak tesa we na tata oto bein ohel moed ufein hamai beach misbeach wena tata semah mayem. Terus masuk. Ya. Ya, terus Bu. Rakatsu akaron ufanain mimenu
Yet Yedihem Yidehem. Eet Hmm. Wen Lihem Hmm. Befoam El Ohel Moed Ohel Moed. Irkatsu Ya. Maim Welu Yemutu O Begistam El Hamikbeach Lesarat Lehaptir Aser Layahwe Werakatsu Wedehem Werak Lehem Welo Wemutu Wehaitat Lahem Mak Molam Lo Uljaru Lelorotam oke. Ledorotam. Oke, terima kasih Ibu Romintang. Luar biasa. Jadi di sini dikatakan di sini ada kalimat Werageleihim. Ini berbicara tentang tangan, kaki. Wedehem. Yada. Jadi tangan dan kaki. Kita membaca transliterasinya. Silakan Pak Pras untuk dibaca. Tenang saja Pak. Sama main Merakaju Arok Upaham Mimeto Idegan Wee Raglehem Bepoa Elohem Moe Irkaju Main Welo Yanudu O Feristam El Habis Bria Le Sharem Le Hapir Ishem Layami Werakaju Idegan Wee Welo yang mutu wehaitah lahir kaks orang uloul zareo Ledorotam. Ini misbah ini sebetulnya misbah. Jadi e-nya bisa kebaca ataupun tidak. Tapi kalau ini orang Yahudi ini e-nya kebaca. Jadi ini misbah. Nah, baik Bapak Ibu diberkati Bapak Yahweh. Kiur nekoset. Nah, kiur ini bejana ya. Nekoset ini dari tembaga. Jadi tempat bejana untuk cuci tangan dari tembaga. Ditempatkan untuk apa? Untuk ditaruh di sebelum masuk di Ohel Moed. Nah, apa nih Ohel Moed? Kita akan lihat coba Ohel. Ohel dari Hebrew Strong Bible, dari kamus Hebrew 168, berasal dari kata Ohel. Ya. Artinya apa? Tenda. Tempat yang masih berpindah-pindah. Pada saat itu mereka masih berpindah-pindah sampai di tempat tujuan yaitu tanah Kanaan. Dan dengan demikian melambangkan kehidupan di padang gurun ya, yang masih berpindah-pindah. Terus Ohel juga berbicara tentang tempat tinggal, rumah untuk kediaman, tenda suci Bapa Yahweh. Ya. Jadi di dalam situ ada tabut perjanjian dan roh Bapa Yahweh tinggal ada di situ. Ada tinggal di situ. Nah, berikutnya kata Ohel berasal dari Hebrew 166. Silakan. Nah, berasal dari kata ahal yang artinya jernih, bersinar, terang. Jadi di dalam rumah Bapa Yahweh tidak mungkin ada hal-hal yang kotor. Itu pasti jernihnya, terang, bersinar, pasti sangat bersih. Karena apa? Di rumah itu, di Ohel Moed, di Ohel itu ada hadirat Bapa Yahweh. Jadi nggak sembarangan ya. Jadi berasal kata ahal yang artinya bersinar terang. Makanya tidak sembarangan untuk orang yang membawa bahan bangunan itu, tidak sembarangan orang yang membangun Ohel, membangun tabernakel itu.
Jadi orang-orang tertentu yang diberikan hikmat khusus dan yang membawa juga orang-orang khusus, nggak sembarangan. Nah, yang berikutnya ada kata moed. Moed. Apa ini moed? Moed artinya dari Hebrew 4150 kamusnya, tempat yang ditentukan, waktu yang ditentukan, musim suci, perayaan. Ini menjadi satu tanda yang ditentukan di dalam tenda pertemuan. Jadi tempat itu tempat untuk satu pertemuan, peribadatan, atau untuk merayakan hari-hari Sabat yang sudah diajarkan Bapak Yahweh melalui Torahnya. Coba 3259. Ya. Nah, sama aja ya. Berasal dari kata Ya'at di situ untuk menetapkan, mengumpulkan umat Israel untuk berapoda. Di situ ada pertemuan kudus, mengerjakan apoda Sabat, baik Sabat pekanan, bulanan, dan tahunan, Sabat besar. Di situ tempat pertemuan besar, berkumpulnya bangsa Israel. Next. Jadi, Ohel Moed ini adalah tabernakel, tempat yang kudus, yang bersih, yang bersinar, tempat pertemuan umat untuk beribadah, mengerjakan apoda kepada Bapa Yahweh. Nah, karena itu tempat itu bersih dan bersinar penuh kemuliaan Bapa Yahweh, maka dari itu di ayat 19 dikatakan werahatsu aharon ufana minenu et yedehem weet ragelim. Basuh tangan dan kakimu. Coba lihat ini. Yedehem weet ragelim. Nah, di sini memberikan penjelasan ketika Bapak Yahweh memerintahkan agar membuat kior atau bejana atau tempat pembasuhan untuk membasuh yadayim, tangan, dan membasuh kaki. Tentu ada satu tujuan, ada maksud yang Bapak Yahweh mau. Tujuannya apa di sini? Nah, tujuannya adalah ketika imam masuk ke Ohel Moed atau kemah pertemuan, itu harus bersih. Sebelum mendekat ke mezbah untuk melayani, harus bersih. Jika tidak dilakukan, akan mati, atau namanya mot yumat dalam bahasa Ibrani. Dia akan mengalami kematian. Kalau pada saat itu bisa langsung mati secara fisik, blek, ya seperti yang dialami oleh Nadab dan Abihu. Nah, kalau sekarang orang yang tidak mau membersihkan dirinya, membersihkan mata jantungnya, tidak mau beribadah secara lurus sesuai aturan dalam Torah, maka dia akan mengalami kematian, nekros. Bisa saja, bisa mati langsung, itu enak, tetapi yang lebih parah lagi adalah mati setengah atau setengah mati, antara hidup tidak, mati tidak. Nah, itu mengerikan. Bisa fisik, bisa bisnis, bisa usaha, bisa rumah tangga. Jadi hati-hati. Nah, artinya di sini bahwa hal ini bukan sekedar kebersihan sebagai syarat kebersihan semata, bukan. Tetapi ini menjadi syarat mutlak untuk mendekat kepada kekudusan Bapa Yahweh. Nah, dalam hal ini kita akan diuji. Bapak Ibu mau mengerjakan atau tidak. Makanya setiap kali kita ibadah, ya, kita wajib untuk membasuh tangan dan kaki. Nah, nanti ada birkatnya. Jadi nggak sembarangan. Kenapa? Karena lebih baik kita tidak mengikuti ajaran-ajaran paganisme, ya, ajaran-ajaran yang asal-asalan. Seperti tadi ada saudara kita yang baru, Frans, ya, tadi suruh cuci tangan kaki ya, ya, karena masih baru. Jadi ini ada ketetapannya, nggak sembarangan. Ya. Sebetulnya juga ada birkatnya. Kalau kemarin birkatnya ditempel di depan pintu, cuma saya bilang nggak boleh. Minta ini nggak boleh karena ada nama kudus Bapak Yahweh. Nanti kita akan tempel di tembok. Ya. Nah, tujuannya adalah supaya orang yang mendekat kepada kekudusan Bapak Yahweh, imam-imam itu benar-benar bersih secara mata hati, secara jasmani dan rohani. Kenapa? Ya, jadi kapan hari pernah ada pengkhotbah dari luar, karena kebiasaan kita melepas alas kaki, dia tidak mau melepas. Ya. Dalam hal seperti itu, saya menilai bahwa ini salah satu contoh orang yang tidak taat. Ya. Bukan orang biasa, orang pinter. Ya.
masuk pakai alas kaki. Ya, akhirnya apa? Karena ketidaktaatan ya jadi ngawur. Ya. Nah, sebetulnya mereka lah yang mencontoh di ajaran-ajaran Torah. Bukan kita yang mencontek tetangga sebelah. Ya, bukan kita yang mencontek Muslim, tapi kita kembali kepada Torah. Sebelum agama-agama ada, termasuk Kristen, termasuk Islam, termasuk Judaism, Torah sudah ada duluan. Dan kalau kita belajar Torah itu tidak disebutkan agama. Tapi kalau kita melihat di situ ada pengikut jalan dan lain sebagainya. Jadi sudah menjadi ketetapan. Jadi kalau kita bilang lebih tua mana Torah dengan mereka? Lebih tua mana bro? Lebih duluan Torah. Berarti orang Yahudi lebih dulu melakukannya. Yang lain belum pada lahir. Orang Israel sudah mengerjakannya. Jadi bukan kita ikut-ikutan ya. Jadi mungkin tadi Frans bertanya-tanya, atau kamu disuruh, itu juga, sorry, Firman. Kamu sempat bertanya-tanya enggak Firman tadi, kok disuruh cuci tangan? Iya, apa ini ya? Ajaran apa lagi ini? Jadi kita memang harus kembali kepada dafar Elohim yang sesungguhnya. Enggak asal-asalan. Bagian berikutnya. Nah, tangan ini berbicara bahwa tindakan atau perbuatan yang kita kerjakan dengan tangan kita, bagian atasnya. Kaki ini berbicara tentang jalan hidup atau arah hidup seseorang, arah hidup kita. Jadi tangan kita melalui perbuatan kita mungkin ada yang tidak berkenan, ayo kita bersihkan. Kaki kita ketika kita berjalan ke tempat yang tidak berkenan, arah hidup yang salah, kita harus juga bersihkan. Minta ampun kepada Bapa Yahweh. Makanya ketika kita membaca birkat Netilat Yadayim, di situ dalam transliterasinya dibilang, pakailah tanganku dan kakiku hanya untuk melayanimu saja. Bukan untuk yang lain. Bukan untuk melangkah kepada dosa. Tapi kaki kita, tangan kita pakai untuk melayani Bapa Yahweh. Amin. Ya, kalau enggak amin, berarti saudara masih ragu. Haleluya. Nah, jadi membersihkan perbuatan dan jalan hidup sebelum mendekat kepada Elohim. Pertama, ya, harus dari rumah sudah dengan niat aku akan memberikan hidupku, tanganku dan kakiku untuk kemuliaan Bapa Yahweh, untuk melayani Dia. Makanya kerjakan, perbuatlah perbuatan yang baik, yang benar, ya. Nah, para guru Torah, ya, di sini para rabi mengajarkan apa? Ini saya kutip, ya. Ternyata tidak cukup hanya soal hati yang bersih, Bapak Ibu. Nah, kalau bicara hati, berarti ini tujuannya adalah apa? Sunat hati. Nah, Pak, hati saya sudah bersih, saya sudah bersunat hati. Buktinya apa? Orang yang sudah bersunat hati, hatinya bersih, tentunya orang itu mau taat. Tapi orang yang masih berkecamuk dalam mata jantung, dalam hatinya masih kotor, ya, masih kompromi dengan doktrin-doktrin dari luar, akan banyak perlawanan. Tapi kalau saudara memiliki mata jantung yang bersih, taat kepada Bapa Yahweh, mau belajar Torah, pasti mau mengerjakannya. Amin. Saya percaya semua kita mengerjakan itu. Jadi tidak hanya hati yang bersih, tetapi tubuh juga harus selaras. Nah, pertanyaan saya, kita ini kan tadi mau datang ke sini, kita kan mau mikra kode sabat kan, bener nggak? Bapak Ibu datang ke sini tujuannya mau apa? Jawab dengan jujur. Mau ngapain? Burugun mau ngapain, Bu? Ibadah. Nah, saya mau tanya sama Pak Prats, ngapain Pak? Karena pimpin pujian. Ya. Nah, jadi bukan hanya hati, tetapi tubuh juga harus bersih. Mandi enggak tadi? Siapa yang enggak mandi? Jadi kalau kita mau menghadap Bapak Yahweh, lebih baik ya. Kalau pagi bangun tidur, sikat gigi dulu, ya kan? Supaya matanya melek. Membasuh tangan dan kaki. Karena nggak mungkin jam 3 pagi kita mau mandi. Nah, kalau
Orang tua kita, ibu kita, Bu Rosmiati, jam 3 pagi bangun mandi langsung teh pila. Ya. Saya nggak bisa. Jadi saya bangun cuci muka, kita bangun cuci muka, sikat gigi, lalu berteh pila. Jadi bukan hanya sekedar hati, tapi apa yang kelihatan dari luar pun kita wajib persembahkan kepada Bapa Yahweh. Bukan asal-asalan. Ah, Tuhan melihat hati, Pak. Biar saya pakai pakaian begini pun nggak apa-apa. Benar, lihat hati. Tetapi dari hati yang bersih, itu akan terpancar keluar. Ya, itu akan terpancar keluar. Jadi dari apa yang ada di dalam itu pasti akan mengalir keluar. Amin. Jadi saya bisa baca. Berarti Bapak Ibu di sini semuanya mata jantungnya sudah bersih. Kenapa? Karena yang wanita cantik-cantik penuh dengan kemuliaan. Terus yang bapak-bapak semuanya ganteng-ganteng, bersih-bersih, ya kan? Apalagi yang sudah menggunakan talit. Wah, auranya keren. Yang belum nanti menyusul. Ya. Nah, ibadah tanpa kesucian hidup itu sama saja bohong. Bukan hanya sekedar hati, ya. Tapi apa yang kelihatan juga harus kita kerjakan. Kan tidak berat untuk datang ke kamar mandi, ke toilet, ke kamar mandi, membersihkan tangan dan kaki. Saya mau beribadah kepada Bapak Yahweh. Pakailah tanganku, persembahkan tangan dan kakiku hanya untuk Engkau. Haleluya. Nah, tangan dan kaki ini berbicara tentang dua aspek manusia, yaitu aspek atas dan bawah. Tangan yang di atas itu berbicara tentang niat dan perbuatan kita. Ya. Kaki, inilah perjalanan hidup kita di dunia. Kalau niat kita sudah baik, sudah bersih, nah kita nggak tahu perjalanan hidup kita selama ini. Kita melangkah kemana, ke tempat apa, kita nggak ngerti. Mungkin kita lupa. Nah, maka itu minimal kita membersihkan kaki. Cuci kaki. Pak Pinem kalau pulang dari kebun waktu di kampung, pulang cuci kaki enggak? Ya, cuci kaki. Nah, hah? Wah, kalau enggak cuci kaki nanti bisa dimarahin sama guru, ya. Memang harus seperti itu, minimal cuci kaki. Ya. Kalau mau beribadah seperti itu. Nah, di dalam Yohanes 13 ayat 8 sampai 10, Yesus mengajarkan kepada kita, ya, ya, silakan Pak Frans. Petrus atau Kefa berkata kepadanya, engkau sekali-kali tidak boleh membasuh kakiku sampai selamanya. Ya. Yesus menjawab kepadanya, jika aku tidak membasuh kau tidak mendapat bagian bersama aku. Oke, stop. Nah, Yesus berkata, jika aku tidak membasuh engkau tidak apa? Tidak mendapat bagian bersamaku. Jadi kalau kita dalam mikra kodes kita, dalam ibadah kita mau diperhitungkan, ya, kita harus mengerjakan membasuh tangan dan kaki. Next. Simon Petrus berkata kepadanya. Maaf, Simon atau Kefa, Simon Petrus atau Kefa, terus? Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepala. Nah, kita tahu orang ini, si Kefa ini adalah bisa dibilang murid yang radikal. Tuhan, jangan cuma tangan dan kaki saja, tetapi kepala. Nah, ini orang yang kalau saya bilang, wah, murid yang luar biasa. Jadi ada yang belajar bahasa Ibrani, maunya cepat. Pak, jangan cuma ini aja, sama yang lain, sama yang, iya nanti kita akan ke sana. Semangatnya itu terjaga. Nah, pasti kalau kita taat dan tunduk, pasti kita akan sampai ke sana. Lalu Yesus bilang apa? Yesus berkata, seorang yang sudah dimandikan tidak mempunyai keperluan selain membasuh kaki, tetapi dia sudah bersih seluruhnya. Dan kamu memang bersih, tetapi tidak semuanya. Nah, tidak mungkin Bapak Ibu tadi datang ke sini karena dari rumah sudah mandi, di sini mandi lagi. Enggak kan? Ya, minimal harus cuci tangan, cuci kaki. Ini Petrus ini, Kefa ini murid yang radikal. Jangan cuma tangan dan kaki, Bapak. Kepalaku juga, wah, maunya lebih. Maunya lebih. Nah, kalau orang maunya lebih itu pasti cepat, ya. Cepat tangkap, cepat pinter, tapi bisa juga cepat kabur. Ya kan? Bisa cepat mundur tanpa berita. Nah, jadi Yesua di sini sedang mengerjakan Torah, sedang mengajarkan murid-muridnya, sedang mengerjakan Torah, Bapak Ibu. Jadi bukan asal-asalan. Yesua mengerjakan dari mana dia mengutip dalam kitab Shemot.
Yesua membasuh kaki murid-murid. Nah, apa maksud dari dalam konteks Torah apa yang dikatakan Yesua ini? Bahwa ia sedang bertindak sebagai imam atau kohen. Nah, para bapak-bapak, Anda imam. Pernahkah Anda membasuh kaki istri dan anak-anaknya? Nah, ya, belum, geli. Ya, memandikannya, tapi beda ceritanya. Nah, Yesua di sini dia sedang bertindak sebagai imam besar, sebagai kohen, memberi contoh. Yang berikutnya, Yesua sedang menggenapi perintah Torah di dalam Semot pasal 30 dan Keluaran 30 tadi. Sebelum mengerjakan akodah. Pernyataan penting yang disampaikan Yesua. Barang siapa telah mandi dengan telah bersih, ia tidak perlu membasuh diri lagi selain kakinya. Itu kalau saudara sudah bersunat hati sudah baik, sudah bersih, ya kan? Bapak Ibu nggak perlu tentahiran lagi. Yang sudah mengerjakan tentahirannya, tidak perlu tentahiran lagi. Tahirkan dengan netilat yadain, cuci tangan dan cuci kaki. Datang beribadah, duduk manis, mendengar daftar Elohim dan memuji Bapa Yahweh. Haleluya. Bagian berikutnya. Jadi apa yang disampaikan Yesua ini sebetulnya sangat erat dengan Torah. Amin. Yesua sedang mengajar Torah di sini. Awal-awal kalau tidak salah Pak Pinem pernah bertanya sama saya, Pak, ini ada ayatnya enggak? Ada pengajarannya enggak? Ini Pak. Jadi kalau kita berakodah, bermikra kodes, berhari sabat di Kehilat atau Kahal, tempat kita berkumpul, ya harus mengerjakan ini. Jangan sampai ibadah kita mati. Ya, jangan sampai ibadah kita mati. Yesua sedang mengajarkan Torah kepada murid-muridnya. Tubuh sudah tahur, sudah bersih, ya. Tubuh kita sudah bersih ketika datang beribadah. Tetapi kaki kita ketika kita melangkah ke sini, kita nggak tahu, ya. Berjalan kita entah injak apa, entah ngapain. Nah, ini sebetulnya satu gambaran bahwa kita tidak tahu tindakan kita sehari-hari ini, entah ada yang salah, ada yang mendukakan Bapa Yahweh. Makanya ketika kita bertefilah, Sakarit, Minka, dan Ma'arif, harus cuci tangan dan cuci kaki. Siapa di sini yang aktif mengerjakan tefilah? Kalau kebiasaan orang Israel, ya, mereka diajarkan untuk 2 kali mengucapkan apa? Shema. Mau tidur dan bangun tidur. Sementara saya percaya saudara itu 1 hari bisa 5 kali lebih. Bener enggak? Tefilah saja sudah 3 kali. Belum bangun tidur. Belum mau tidur, mengucapkan Shema dan lain-lain. Jadi ini penting. Jadi perlu diingat bahwa Yesua sedang mengajarkan Torah tentang pembasuhan kaki. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Bapak Yahweh, kita akan masuk di hari raya apa? Pesak. Hari raya roti tidak beragi dan hari raya buah sulung. Sebelum kita mengerjakan Pesak, kita akan mengadakan yang namanya pembasuhan kaki. Jadi kita akan kerjakan sebelum Pesak, ya tanggal 28 ya. Minggu depan, Sabat depan kita akan mengerjakan pembasuhan kaki setelah Mikra Kodes Sabat. Jadi kita akan sambung dengan pembasuhan kaki. Siapkan diri saudara, siapkan mata hati saudara. Sebelum kita masuk Pesak, mengerjakan Pesak, bersihkan hati kita. Bersihkan noda-noda di dalam mata jantung kita. Ada yang masih menyimpan rasa nggak senang dengan saudara, nggak senang dengan temennya. Mungkin ada yang nggak senang sama saya. Ya, ngomong, bersihkan sebelum kita masuk Pesak. Ya. Saya sebagai imam akan bertindak untuk membasuh kaki saudara. Ya, nggak boleh ada yang nangis. Karena itu kewajiban seorang imam dan itu dicontohkan oleh Yesua. Jadi Sabat depan yang di Medan, Kehilat Rafaya, semuanya harus datang, ya, untuk mengerjakan pembasuhan kaki. Siap? Ya, karena ini penting untuk kita masuk Pesak. Ya. Nah, bagian berikutnya dari prinsip Torah ini penting untuk sebelum ibadah atau tefilah membersihkan ini minimal tangan. Nah, kalau nggak salah kalau kita mau masuk tembok ratapan, ya,
itu ada satu tempat untuk kita membersihkan tangan, ya Bu ya. Ya, ada untuk membersihkan tangan. Kalau yang laki-laki yang nggak pakai kipas dikasih kipas. Nah, dan di situ kita nggak boleh pakai alas kaki. Dan kita contoh. Nah, ini lagi. Jadi ini Torah yang diperintahkan dalam Torah bahwa sebelum ibadah harus cuci tangan, cuci kaki. Nah, ini sebelum makan roti. Ini tradisi yang biasa dilakukan orang Indi. Jadi sebelum mereka makan, kebiasaan mereka mencuci tangan dan kaki, netilat yadayin dulu. Nah, kalau kita membaca dalam kitab Matius, ketika Yesus berkata bahwa bukan apa yang masuk ke mulut ya, tapi yang keluar itu yang haram, yang kotor. Nah, itu sedang berbicara tentang ini. Tradisi netilat yadayin. Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu, ketika saudara mau makan, cuci tangan dulu itu baik nggak? Baik. Kalau dikerjakan nggak salah kan? Nggak salah. Karena saya lihat kebiasaan ini di Medan. Saya jadi ketularan. Kalau makan lebih enak pakai tangan kosong, ya kan? Saya dulu ketemu dengan orang Medan waktu di Papua. Gila nih. Geli, ya kan? Saya melihat berkuah, makanya pakai tangan. Ngeri kali, Bah. Saya bilang, kok kayak gitu? Nah, tapi itu memang di Medan udah tradisi. Nah, alangkah baiknya saudara-saudara potong kuku dan cuci tangan dulu ya kalau mau makan. Nah, terus itu menjadi satu tradisi yang baik dikerjakan. Nah, yang berikutnya, dalam hidup kita sehari-hari, kewajiban kita menjaga perbuatan tangan kita, apa yang kita kerjakan oleh tangan kita, menjaga langkah hidup kita, jalan hidup saudara dan saya. Nah, mungkin tangannya biasa dipakai untuk ngambil barangnya orang, ya, jangan lagi ya dibersihkan. Mungkin jalan hidup atau ada yang suka pergi ke tempat-tempat yang najis, contoh misalkan. Mungkin ada yang suka pergi ke tempat klub malam, ya, yang tidak layak-layak lah pokoknya. Segera bertobat dan bersihkan langkah hidup kita. Pak, tolong matikan Pak. Nggak matikan mic-nya. Ya. Jadi ini harus kita jaga. Perbuatan kita dan jalan hidup kita. Supaya kita berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Nah, kesimpulannya bahwa perasa Torah membasuh tangan dan kaki di dalam Torah adalah yang pertama, ini bukan metafora, tetapi ini perintah secara literal. Ya, ini bukan metafora lagi, ini bahasa langsung sebelum ibadah cuci tangan, cuci kaki. Ya. Yang berikutnya, menjadi standar kebersihan, tidak boleh masuk tanpa taharah. Nah, kalau kita membahas tentang taharah, ini akan lebih luas. Ya. Jadi, supaya kita berkenan di hadapan Bapa Yahweh, selain kita membawa hati atau mata jantung yang bersih, juga kita harus membersihkan tangan dan kaki kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami kematian atau maut yumat. Nah, ini menjadi satu simbol secara rohani. Tangan adalah perbuatan-perbuatan kita. Kaki itu berbicara tentang jalan hidup saudara, kita harus bersihkan. Bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita atau halakahnya? Berarti kita harus netilat yadayin. Pak Pinem kalau mau netilat yadayin dulu enggak? Di rumah. Sebaiknya kerjakan. Karena ini perintah secara literal. Bukan metafora. Nah, penggenapannya adalah terlihat di dalam tindakan Yesua. Yesua memberikan contoh kepada murid-muridnya. Itu membersihkan tangan dan kakinya. Nah, ini berkat yang kita ucapkan sebelum kita membasuh tangan dan kaki. Nah, bisa kita baca bersama-sama dalam bahasa Ibrani dan terjemahannya. Baruch ata Yahweh Elohenu melech haolam aser itsanu bemitzotau wesiwanu netilat al yadanu wirraglan anoki natan et yadi wirragle masya hutikwah hagadol wikak nayadi wirragli les harto amin.
Diberkatilah, terpujilah Engkau Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya, dan yang memerintahkan kami untuk membasuh tangan kami dan kaki kami. Saya menyerahkan tanganku dan kakiku kepada Mesias, pengharapan yang mulia, dan pakailah tanganku dan kakiku hanya untuk melayanimu saja. Amin. Ini sudah bayangkan kalau pagi hari Bapak Ibu bangun Tefillah Sakarit, doanya sudah begini, setan sudah nggak punya kesempatan. Bener nggak? Pagi-pagi loh. Anokinatan et yadi wiragli lemasya butikfah hagadol wekak naya di wiragli lesharto. Aku menyerahkan tanganku dan kakiku kepada Mesias, pengharapanku yang mulia, pakailah tanganku dan kakiku hanya untuk melayani saja. Nah, berarti Bapak Ibu sudah membuat pagar bahwa setan tidak akan ada kesempatan lagi untuk membujuk saudara, membujuk tangan melakukan yang tidak baik, membujuk kaki untuk melangkah yang tidak baik. Sudah tidak ada kesempatan. 3 kali loh satu hari, pagi sudah berikrar, siang seperti itu, malam juga seperti itu. Jadi setan sebenarnya sudah tidak punya kesempatan lagi untuk menodai tangan dan kaki saudara. Kesimpulannya bahwa apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dalam Ohel Moed, ke dalam Kahal, ke dalam tempat kudus, dan apabila mereka datang mendekat kepada mesbah itu, maka mereka harus membasuh tangan dan kaki dan tangan, seperti yang diperintahkan Yahweh kepada Mose. Haruslah membasuh tangan dan kaki saat mendirikan mesbah di rumah atau di tempat ibadah. Adalah perintah dari Bapa Yahweh untuk selamanya. Nah, mendirikan mesbah ini adalah ketika kita bertefilah, saudara sedang membangun mesbah. Amin. Nah, saya tekankan nih kepada bapak-bapak, termasuk saya pun kadang masih sering kelupaan ataupun blong dalam tefilah. Saya masih manusia. Ketika mungkin siang hari ada saudara kita di sini, ada yang bekerja di dinas perhubungan, lagi di jalan, nggak sempat pulang Pak, tefilah, berhenti sejenak, ucapkan Shema, ya, ucapkan Shema Israel. Kalau bisa pulang mengerjakan tefilah. Batasnya kan jam 3 kalau tefilah siang namanya apa? Minkah, ya. Jadi kalau kita mau minkah, batasnya itu dari jam berapa? Jam 12 sampai jam 3. Itu waktunya. Kalau sore, Maghrib, jam 6 sampai tengah malam. Waktunya panjang. Jadi waktu yang pendek adalah waktu Sakarit dan minkah, itu waktunya pendek. Ya, pagi. Hah? Ya, Pak, Bapak, kalau Sakarit pagi sempat bilang kan sebelum pergi? Jujur. Gimana Bu? Sering lupa. Ibu gimana? 3 kali sehari? Luar biasa. Ya. Kenapa? Kadang bolong, ya nggak apa-apa, itu manusia. Terus belajar, ya. Terus belajar, jangan takut untuk salah. Baik, demikian apa yang saya sampaikan pengajaran siang hari ini, biar kita semakin yakin bahwa ketika kita membangun mesbah dimanapun, alangkah baiknya kita netilah tiadain terlebih dahulu. Kita membasuh tangan dan kaki supaya kita tidak mengalami kematian, baik kematian secara fisik ataupun kematian secara rohani, ya, agar kita tidak mengalami itu. Shabbat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita. Haleluya.